kesempatan bagi kelompok 4 untuk mengembangkan presentasi berikut ini. Adapun nama-nama dari anggota kelompok kami, langsung saja kita ke poin pembahasan. Bisa teman-teman lihat di sini ada 7 poin pembahasannya. Yang pertama, pendahuluan, sasaran pembelajaran, rumusan masalah, hipotesis, pembahasan, alat dan cara pembuatan, dan kesimpulan. Lanjut pada poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Serai merupakan tumbuhan yang masuk ke dalam famili rumput-rumputan. Serai ini juga sering dikenal sebagai tanaman lemon grass karena memiliki bau yang kuat seperti lemon. Dan serai ini banyak ditemui tumbuh alami di negara-negara tropis seperti di Indonesia. Serai merupakan penggolongan sayuran tangkai daun, ravioli atau kal. Dan kriteria serai ini yaitu panjangnya sekitar 30 cm, memiliki bau yang khas dan rasanya agak pedas dan hangat. Adapun sasaran pembelajarannya, di sini diharapkan siswa mampu mengeksplorasi bahan, alat, prosedur, dan teknik pembuatan produk rempah sayur. Yang kedua, siswa mampu membuat produk rempah sayur dengan modifikasi kreatif. Yang ketiga, siswa mampu membuat kemasan produk olahan rempah sayur. Rumusan masalah, cuaca panas dapat meningkatkan perkembangan nyamuk. Pada musim ini, nyamuk telah mencapai puncaknya sehingga barangkali mengganggu dan menimbulkan penyakit pada manusia. Hipotesis, serai mempunyai 5 komponen utama, yaitu citronella, gallinea, adaptogen, dan flavonoid yang dipercaya mampu untuk menolak nyamuk serta sebagai antidepresan. Antidepresan di sini artinya dapat menciptakan ketenangan dan dapat meringankan gejala stres maupun depresi sehingga membuat suasana hati jauh lebih tenang dan positif. Isi pembahasan, penyakit demam berdarah dengue atau DBD merupakan salah satu masalah kesehatan yang mendunia. Indonesia sendiri sebagai daerah yang endemis penyakit DBD. Penyakit DBD disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Selain DBD, Aedes aegypti merupakan salah satu penyebab utama dari demam berdarah dan demam kuning. Salah satu strategi untuk mengendalikan nyamuk yang menyebabkan penyakit selama ini bertumpu pada penggunaan insektisida kimia, khususnya insektisida penolak nyamuk yang berbahaya dasar kimia. Nah, tetapi ternyata bahan ini tidak terlalu bagus untuk manusia, apalagi untuk anak-anak, karena dapat mengakibatkan iritasi dan alergi pada kulit. Jadi siapa sangka serai yang biasanya digunakan untuk bumbu dapur ternyata bisa digunakan sebagai penolak nyamuk secara alami. Bahkan serai ini sudah terdaftar dalam USPSIA atau Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat sebagai penolak nyamuk yang efektif dan aman untuk digunakan. Oh iya, bagi yang belum tahu, insektisida kimia itu artinya bahan yang terbuat dari bahan yang berbahan dasar kimia yang digunakan untuk membunuh serangga. Contohnya hipokinin maupun racun yang ada di sekitar kalian. Selain sebagai pengusir nyamuk, serai memiliki kandungan flavonoid dan adaptogen yang dipercaya ampuh untuk mengurangi depresi karena memiliki sifat antidepresan. Antidepresan yang mengandung dalam serai dapat mampu menurunkan berbagai gejala depresi seperti cemas maupun gangguan tidur atau insomnia. Kok bisa dari narkoba ini bisa untuk menurunkan depresi dan cemas? Bagaimana cara kerjanya? Cara perjalanan narkoba ini yaitu yang pertama dia tuh menurunkan hormon kortisol di dalam tubuh dan meningkatkan hormon serotonin di dalam tubuh. Hormon kortisol dan hormon serotonin ini apa? Hormon kortisol adalah energi yang dikeluarkan tubuh ketika kita sedang merasa di bawah ancaman, di bawah stres, dan di bawah ketakutan. Serta hormon serotonin artinya hormon yang dapat membuat kita lebih stres, mengembalikan mood dan membuat kita bahagia. Adapun alat dan bahan yang diperlukan jika ingin membuat dikenal obat serai ini. Yang pertama, stres untuk tangkai, kelak, wadah atau gelas kaca, tumbul lilin, tubik penahan sumbu, 2 buah panci kesehatan kecil, sendok mengaduk, pisau dan talinan, blender, penggorengan, solder, kain bersih, ornamen bagian sedikit dan sebelum membuat dinamakan sapi ini, kita harus membuat minyak serai. Nah, ini dia cara membuat minyak serai.
Yang pertama, cuci 8 serai lalu potong kecil, setelah itu di blender. Yang kedua, panaskan di atas kompor, lalu diaduk hingga 2 menit coklat. Setelah itu diamkan selama 1 jam. Yang ketiga, peras menggunakan air lagi dan langsung. Nah, setelah membuat minyak serai ini, kita akan membuat lilin aromaterapi yang akan dibacakan oleh teman saya Iska. Siapkan seluruh sesuai sekolah dengan ekonomi kesehatan. 2. Yang sesuai dengan kita pada sekolah mengikuti kemudian masukkan minyak serai hingga rasa baru dapur. Ternyata serai ini bisa digunakan untuk makan hebat juga karena di dalam serai terdapat 10 senyawa. Nah, berikut ini manfaat serai secara keseluruhan. Serai dapat meningkatkan kadar sel darah merah, meningkatkan kesehatan mulut, menurunkan kadar kolesterol, meredakan gemuk, sebagai obat anti nyeri atau anti inflamasi, mencegah infeksi, meredakan semak, dan sebagai penolak nyamuk. Kesimpulan, hipotensi diterima. Citronellol dari meong adalah zat senyawa yang bisa digunakan untuk menangani nyamuk, serta zat flavonoid dan androgen sebagai antidepresan. Bagi yang belum tahu, hipotesis itu artinya adalah dugaan sementara atau jawaban sementara. Mengapa sementara? Karena pasti di tahun-tahun berikutnya akan ada penelitian lagi. Yang kita tahu, ilmu pengetahuan pasti akan selalu berkembang. Maka dari itu mungkin saja hari ini hanya ditemukan 10 zat senyawa dalam serai, tahun depan bisa ditemukan 25 atau bahkan lebih zat senyawa yang ada di dalam serai. Maka dari itu hipotesis sifatnya sementara. Kemudian ada pertanyaan. Pertanyaan 1, mengapa kelompok kami memilih bahan dari serai? Sudah kita tahu sebenarnya selain untuk bumbu masak, ternyata serai ini memiliki banyak manfaat juga. Zat-zat yang terkandung di dalam serai membuat serai memiliki nilai lebih. Dan serai ini banyak ketersediaannya di lingkungan kita karena mengingat di Indonesia seluruh wilayahnya ditanami oleh serai dan harganya pun sangat ekonomis. Yang serai juga memiliki banyak manfaat, memiliki beberapa macam manfaat. Contohnya seperti pembuatan sebagai pembuatan industri sabun, buat antiseptik, buat aromaterapi dan buat kosmetik. Maka dari itu kelompok kami memilih serai sebagai bahan alami yang nantinya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Lalu pertanyaan kedua mau dibacakan oleh teman saya Rafael. Mengapa produk olahan dan pangan kami membuat jadi aromaterapi? Aromaterapi selain digunakan sebagai alat penerang, ternyata bisa digunakan sebagai membuat kita lebih nyaman walaupun hanya di rumah saja. Karena lilin aromaterapi dapat mengeluarkan aroma yang menciptakan sensasi ketenangan yang dipercaya ampuh untuk meredakan depresi dan stres. Selain itu, bau dari lilin aromaterapi ini dapat menolak adanya nyamuk. Serta lilin aromaterapi ini bisa dijadikan penghias untuk ruangan Anda dan menghilangkan bau-bau tidak sedap. Baik, sepertinya cukup sekian dari kelompok kami. Bagaimana teman-teman? Bukan belajar produk olahan tangan sayur. Yuk kita mulai berinovasi dengan bahan-bahan di sekitar kita. Kami kelompok kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salah minyak serai. Nah, jawab itu terbuat dari kulit buah yang melalui proses pemanasan lalu dikulit dan lalu diambil esensinya. Lagi minyak serai itu terbuat dari minyak asli atau biasa disebut dengan essential oil. Jadi berbeda lilin biasa dengan lilin aromaterapi ini. Karena lilin aromaterapi ini terbuat dari bahan alami tidak alami digunakan.